Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Fatur Rahman dengan NIM 122140027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pemrograman web yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mengambil judul Hoops News ID sebagai portal berita dan diskusi sebagai pencinta basket lokal dan juga membahas tentunya basket worldwide tidak hanya Indonesia. Di sini saya sudah menyediakan link repositori saya untuk front end dan juga link repo saya untuk back end. Oke, mungkin dengan judul Hoops News ID di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit. Di sini Hoops News ID hadir sebagai platform berita dan komunitas basket Indonesia. Hoops News ID di sini adalah sebuah website interaktif yang menghadirkan berita, artikel, dan ruang diskusi bagi para penggemar basket terutama di Indonesia. Dengan fitur mulai dari manajemen artikel dan diskusi oleh admin yang dapat mengkurasi diskusi-diskusi yang terjadi jikalau ada hal yang dirasa terlalu over, hingga forum komunitas yang kita sebagai user dapat menikmati uh, fiturnya. Kita dapat berbagi pendapat, mendukung tim, seperti itu. Di sini Hubnews ID memudahkan pengguna untuk tetap update. Jadi kita sebagai user itu akan up to date dengan berita-beritanya dan terhubung dengan sesama pencinta basket di kancah Indonesia. Sedikit tools yang digunakan di sini untuk front end kita menggunakan React.js sebagai framework utama dan Python Pyramid sebagai framework backend dan juga tentunya tiga tiga aplikasi wajibnya HTML, JavaScript dan CSS. Di sini juga database-nya terhubung langsung dengan PostgreSQL. Oke, kita ke fitur utama. Di sini ada artikel akses berita basket terbaru. Kita sebagai user dapat diperlihatkan oleh admin karena artikel hanya dapat dibuat oleh admin oleh artikel-artikel yang berkualitas dan bagus dan terstruktur. Di sini juga ada manajemen konten. Sebagai admin, kita dapat mengkurasi artikel dan diskusi yang terjadi dan juga ada page komunitas tempat kita mengeksplorasi berbagi pendapat, autentikasi dan otorisasi itu seperti register dan login, dan juga pembeda dari admin dan user. Responsif dan modern, tentunya website ini dibangun dengan teknologi-teknologi yang modern dan juga website ini sudah responsif ya. Oke, mungkin secukup untuk penjelasan website-nya. Kita akan go to demo. Oke, kita akan demo. Di sini kita coba aja bikin akun baru. Misalkan Yayan. Yayan @example.com. Maaf. Oke. Kita setelah register tuh akan diarahkan langsung ke homepage. Di sini ada Prawira Bandung win the IBL champion. Prawira Bandung lead by 20 point in a half. Baik, di sini ada hero section ya. Lalu juga ada berita terbaru. Seperti ini ada artikel cardnya di sini. 5 essential shooting drills, Pelita Jaya dominates, Lakers defeat Warriors in trailing overtime. Oh iya, artikel di hero section ini harusnya ada gambar, namun karena ini merupakan data baru dan itu merupakan berita terbaru, jadi belum ada gambar. Juga di sini ada highlight tim-tim IBL yang ada di Indonesia, ada artikel terpopuler, maksudnya artikel yang sedang hot news sekarang. Jadi di sini ada footernya. Kita masuk ke fitur utama sebagai user mungkin ya. Kita akan ke komunitas. Kita akan coba buat diskusi baru atau thread baru. Titel LeBron is over. Any argue? Misalkan tag NBA create thread. Oke, successfully di sini ada. Kita sebagai pembuatnya dapat melakukan edit thread. Misalkan kita tambahin tanda tanyanya, kita tambahin tanda seru, kita update. Oke, successfully ada tanda seru. Oke, tanda tanyanya muncul. Juga kita bisa komen. Any argue guys. Oke, langsung masuk.
Juga kita bisa delete thread ini sebagai pemilik threadnya. Oke, udah hilang ya, nggak ada yang tadi. Lalu artikel di sini artikel dapat dikelola oleh admin. Makanya di sini administrator dan ini merupakan admin juga sebenarnya karena di dummy-nya. Namun kita tidak ada fitur untuk bikinnya sekarang kan di user, jadi tidak bisa. Cuma kita bisa mengakses artikelnya saja. Seperti ini ada filtering. Misalkan kita ingin NBA, oke ada berita NBA, IBL, oke IBL. Misalkan kita ingin tutorial, ada juga tutorial seperti itu. Lalu ada profile page. Mungkin kita cukupi untuk dari segi user, kita akan pindah ke admin. Maaf, admin. Oke, kita sudah login sebagai admin. Di sini awalnya kan Prawira Bandung win di IBL Champion karena artikel terbarunya merupakan ini. Sekarang kita coba sebagai admin untuk mendelete artikel ini dan memperlihatkan artikel yang memiliki gambar. Kita ke artikel, kita akan Prawira Bandung akan kita delete. Oke, langsung hilang. Kita balik ke beranda. Oke, langsung berubah. 5 essential shooting drills for basketball players dengan gambar LeBron dan Steph Curry yang sudah di shading ya, agak sedikit gelap di sini, tidak seperti ya gambar harusnya. Oke, di sini karena kita admin, di sini ada button admin sendiri yang tidak bisa dimiliki oleh pengguna. Pun pengguna mengakses langsung web linknya itu tidak bisa karena otorisasi yang sudah dibuat di backend. Di sini ada dashboard admin, kita dapat melihat statistika dari website kita seperti total pengguna, total artikel, total thread, total kunjungan, dan total komentar. Misalnya kita ingin melihat total pengguna, dapat kita lihat akun-akun yang sudah kita buat. Tentunya hanya admin yang bisa ya. Misalkan kita ingin mendelete salah satu Alipo, kita delete Alipo. Oke, Alipo sudah hilang ya, nggak ada. Kita ke komunitas dulu mungkin. Di sini ada kita sebagai admin mungkin dapat mengkurasi atau mendelete diskusi-diskusi yang dirasa over atau mengandung hal-hal tidak senonoh atau mungkin sara, dapat kita hapus. Mungkin misalkan ini kita coba hapus. Oke, udah hilang ya guys. Lalu kita balik ke dashboard mungkin. Ada aktivitas terbaru apa saja, artikel populernya apa saja. Lalu yang saya bilang tadi, artikel hanya bisa dibuat oleh admin yang memiliki akses khusus. Misalkan kita bikin judul Pelita Jaya win against Prawira Harum Bandung. Pelita Jaya wins by 20 points. Misalkan Abraham Damar beat 10 points only. Oke, di sini URL gambar kita masukkan saja, dummy dulu. Kita masukkan status publish, kategori IBL karena kita lagi bahas basket lokal. Kita simpan, akan langsung diarahkan di sini ada artikel terbarunya. Oke, di sini klik aja win against Prawira. Dan di home akan otomatis hero section berubah dengan berita utama atau berita terbaru kita. Seperti itu. Di sini frontendnya kita menggunakan framework React dan juga Tailwind CSS untuk stylingnya. Dan di backend kita menggunakan Python Pyramid sebagai framework dan testing kita menggunakan Postman untuk tes get, post, put, delete segala macamnya. Dan juga kita menggunakan database PostgreSQL atau pgadmin. Tentunya website ini sudah cukup responsif ya dengan adanya loading, error handling, dan juga seperti ini kan tadi misalkan kita bikin sebuah diskusi,
Giannis is scary, bla 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 bla. NBA, red red ada successful. Giannis is scary. Tadi lihat. Thread deleted successfully, udah hilang. Oke. Di sini juga cukup responsif ya di sini. Di sini juga. Di sini juga. Nah, website ini sendiri memiliki beberapa manfaat seperti harapan saya. Harapan saya di awal tuh saya pengen ada website yang dapat menampung kita sebagai pecinta basketball lokal ya, pecinta basket lokal terutamanya IBL sebagai liga utama kita. Di sini saya berharap website seperti ini nih ada dan dapat bermanfaat untuk kita gitu. Di sini kita dapat saling adu pendapat, dapat saling dukung, mendukung player-player yang kita sukain, player-player yang kita dukung, tim-tim yang kita dukung dan yang membawa nama daerah masing-masing. Untuk tantangan di sini, tantangan utama saya itu saat integrasi dengan backend, penyesuaian model dengan front end-nya gitu. Misalkan form inputnya kita butuh apa aja sih di backend tuh, model untuk artikel tuh butuh apa aja, butuh title, butuh konten, butuh slug, apa yang dibutuhkan, teks, komen, mengintegrasikan dan mencocokkannya. Di situ lumayan problem saya cukup lama itu saat ingin mengintegrasikan front end dan back end. Dan juga di sini karena ketakutan saya awalnya itu saya bikin repo terpisah untuk front end dan back end. Sebenarnya sekarang sih saya gak ragu untuk nge-push back end di front end juga karena emang formatnya berbeda, dependensinya berbeda. Cuma karena terlanjur dari awal seperti itu, saya buat dengan dua link GitHub, dua repo yang sudah saya tampilkan. Mungkin cukup Pak, Abang Kakak Asprak, Asdos. Sekian website yang saya buat untuk pemenuhan tugas pemrograman web. Terima kasih Pak Habib dan abang-abang asisten dosen yang telah membersamai dan memberi kami pelajaran yang sangat berharga ini, dapat membuat website, dapat mempelajari bagaimana front end menggunakan framework React dan back end dengan Python Pyramid dan penggunaan database PostgreSQL. Mungkin cukup Pak, sekian yang dapat saya tampilkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.